2023, tujuan di tahun 2023. Ya otomatis kalau komunikasinya baik, tentu tujuan yang kita mau capai pasti juga akan tercapai karena komunikasi kita baik. Tapi kalau komunikasi kita kurang baik, tentu hasil yang kita harapkan tidak akan bisa tercapai. Maka dari itu di sini ada, saya melihatnya ada 3 faktor dari pengalaman kami pribadi ya, yaitu yang pertama kita komunikasinya antara kita dengan tim kita. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi antara kita dengan mitra kerja kita. Kemudian yang ketiga komunikasi antara kita dengan anggota kita. Jadi saya melihat 3 faktor inilah yang akan mampu mencapai tujuan yang kita harapkan, seperti yang ditargetkan dari manajemen kepada kantor cabang masing-masing. Kalau kita mengkomunikasikan dengan tim dengan baik, kita sampaikan target-target kita sekian yang harus kita lakukan bagaimana. Tentu dari teman-teman marketing pun sudah bisa menganalisa kemampuannya masing-masing dan berusaha secara maksimal untuk mencapai apa yang ditujukan kepada kantor cabang masing-masing. Dan ini salah satu caranya tentunya kita harus saling terus berkomunikasi setiap hari. Kita datang saja sudah berkomunikasi, saling sapa, saling tegur atau saling bicara. Karena kan tidak mungkin kita ketemu menang-menangan mawon kan tetap nggak mungkin ya, karena kita satu kantor. Beda kalau lain kantor, beda tim lagi katanya ya mungkin seperti yang disampaikan Mbak tadi, beda kantor. Nah itu salah satu hal yang sebenarnya kurang baik di komunikasi. Jadi komunikasi antar kantor ini mungkin ya salah satunya bisa membangun tim yang baik. Tentu tidak cuma hanya satu kantor saja, tapi kan kita sebagai satu kesatuan di lembaga ini dalam satu wadah BMT sama diri. Jadi kita tetap harus saling berkomunikasi antara satu dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi dengan mitra, dan inilah hal yang menurut saya paling menentukan di kita, karena mitra atau teman kerja kita atau partner kerja kita untuk mencapai target ini kan kita butuh mitra. Tidak mungkin kita akan berjalan sendiri-sendiri, cari sendiri-sendiri. Tapi kan lebih enaknya kalau kita bekerja sama dengan lembaga lain, berarti misalkan kita kerjasama dengan developer atau dengan pengusaha yang lain, sehingga kan kita mendapatkan pembiayaan lebih banyak, lebih cepat, sehingga bisa mampu mencapai target yang diberikan dari kantor pusat pada kantor cabang masing-masing. Dan inilah salah satu hal yang bisa dilakukan seperti yang disampaikan oleh Mas Dwi tadi, silaturahmi mendatangi ke masing-masing mitra kita, bukan seperti seperti dari teman-teman Baitul Mal itu cuma datang ambil kotak amal terus selesai sudah, tidak semacam itu. Karena kita sering sekali dapat masukan atau dari kritikan dari yang mendapatkan kotak-kotak itu cuma diambil sudah selesai, sudah pulang. Nah, ini kan salah satu komunikasi yang kurang baik sebenarnya. Harusnya kan harus dibangun, karena kan kita butuh, kita juga ya sebisa mungkin mempererat hubungan antara kita lembaga dengan mereka-mereka yang mau mendonasikan sedikit amalnya, sehingga nanti ke depannya untuk menyampaikan program-programnya lebih enak, lebih mudah dan lebih cepat tercapainya. Kalau tidak ada dikomunikasikan, ibaratnya terima kasih atau matur nuwun saja, ya begitu terus pulang, nah itu kan ya kurang pas. Ya paling tidak kita bertanya kabar bagaimana, perkembangannya bagaimana.
sehingga ikatan antara kita dengan mitra kita atau dengan rekan kerja kita itu akan terjadi dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi dengan anggota, dan inilah salah satu faktor penunjang utama kita, karena kita mendapatkan target itu kan sebenarnya dari anggota, apalagi dengan anggota pembiayaan. Basic kita mengejar kita kan oleh para pembiayaan yang banyak, sehingga anggota itu mampu loyal kepada kita bagaimana, tentunya dengan komunikasi yang baik. Meskipun setiap akhir bulan selalu kita mengingatkan kepada anggota untuk angsurannya, terus mengingatkan jatuh temponya, itu memang bagian dari kita, selalu mengingatkan, dan itu upaya kita berkomunikasi dengan anggota, sehingga anggota akan merasa, oh iya saya diingatkan sama marketingnya, oh iya saya diingatkan oleh kantornya, sehingga kan mempunyai rasa tanggung jawab untuk membayar angsuran yang menjadi kewajiban dari anggota. Dan di samping itu, angsuran masuk, otomatis kita mendapatkan keuntungan dari apa yang kita lakukan tadi. Kemudian untuk selanjutnya ya bagaimana kita mengelolanya, tentu kita harus mengelola dengan baik setiap apa-apa yang kita kerjakan, dan tidak mungkin cuma sekali itu saja anggota setelah pembelian selesai sudah tidak ditawari lagi. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan di kita. Kalau sudah lunas, ya wis lah, berarti kan nggak benar. Tapi kan bagaimana kita mengkomunikasikan, mengajak kembali anggota masih membutuhkan kita apa enggak, atau bagaimana, tentunya kita dekati dengan anggota itu dengan sesuatu yang baik, atau dengan menawarkan produk-produk kita dengan margin yang dikurangi kah, atau dengan fasilitas apakah, mungkin kan nanti bisa menarik kembali untuk anggota itu loyal kepada kita. Mungkin sedikit banyak yang bisa sampaikan itu. Nanti misalkan ada pertanyaan atau masukan, nanti dipersilakan, nanti biar dijawab sama ahlinya, ada Ustadz Dr. Salim. Nanti di sini saya cuma menyampaikan apa aja yang tadi menjadi materi yang kita sampaikan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Sotik yang telah menyampaikan presentasi berkaitan dengan komunikasi yang baik dan efektif. Dan kali ada pertanyaan dari teman-teman? Bagus. Ini tadi ada kalimat membangun. Jadi setelah lunas terus putus tuh. Ini menarik ini. Jadi membangun komunitas itu penting. Saya contoh gini, Dokter Agus yang kita semua orang belum tahu lah. Itu setiap tahun itu kan berangkat umroh mungkin 4-5 kali. 4-5 kali. Setiap berangkat itu sekitar 100 lebih. Itu ternyata rahasianya itu membangun komunitas tadi. Kenapa? Jadi alumni haji tahun ini, itu mereka tidak lepas selesai enggak, terus diopeni tetap ada kelompok pengajian haji 2023, kelompok pengajian 2020, kelompok pengajian haji itu semuanya, terus semua kan berarti kelompoknya banyak. Nah, orang yang pernah haji itu pasti pengen ke sana lagi, sehingga mereka kesatunya sama dia untuk haji nggak mungkin, maka pasti umroh. Nah, jadi mau pengen kayak begitu, itu ternyata efeknya luar biasa. Dan itu bukan hanya haji dan umroh, akhirnya mau rombongan urusan keuangan juga loh ya. Jadi banyak jamaah haji itu, masih apa membayar itu kepada Bagus. Jadi PMDD. Ya, karena apa? Ya karena percaya. Akhirnya apa? Ngobrol itu hanya tetap membangun komunitas. Jadi sudah selesai, diopen. Selesai ada apalagi macam-macam. Itu contoh Pak Dokter.
contoh lain, geprek grup, ya, geprek grup. Itu luar biasa, bangun komunitas. Komunitas apa? Komunitas Muhammadiyah. Karena apa ya? Karena pemiliknya kebetulan sekjen Muhammadiyah. Sehingga hampir semua, ya lah, dia mendapatkan mungkin 70% dari kebutuhan konsumsi Muhammadiyah, mungkin SD Muhammad, SD Aisyah, mungkin ranting, mungkin cabang, mungkin macam-macam itu luar biasa. Termasuk kemarin muktamar itu berapa ratus ribu box itu artinya apa? Komunitas. Makanya tadi setelah selesai lunas terus putus, enggak. Kalau kita mau bisa mau komunitas, say hello dan macam-macam itu bisa untuk kebutuhan yang lain bisa tetap pada kita. Mungkin gitu tambahan aja. Terima kasih Pak Salim. Ini kita saling menyempurnakan nih dari beberapa poin-poin ya, mungkin misalnya nanti pemahaman tentang dan manajerial, hubungan personal dengan kekompakan yang sederhana dan mengikuti tren gitu ya. Yang terakhir ini tadi mengajak kembali bergabung dengan BMT kita, dari satu saling komunitas, membangun komunitas ya. Ini mungkin nanti menjadi satu bahan lah, jadi bahan satu strategi kita di BMT atau ya BMT dalam menghadapi ini ya persaingan ya. Ini mungkin ini bisa jadi satu materi-materi strategi ya. Nah, kalau di kita dalam penyusunan RAP itu ya, mungkin bisa menjadi bahan, bisa dimasukkan jadi satu bahan materi ke depan ya. Ya, untuk selanjutnya pada ST Manager Cabang Simulasi.